Baik, kita lihat di sini perbedaan software untuk motor servo dan motor induksi. Bila mana kita gunakan lampu LED test pen, atau kalau ada ya gunakan osiloskop. Kalau enggak cukup dengan test pen ini. Output speed sama positif 12 volt. Oke. Dan ini kita lihat di sini ada lampu kontrol untuk pergerakan frame atau pantograf. Dan di sini kita bisa coba tes. Bila kita tekan ini dengan kondisi lampu seperti ini, lampu yang di bagian outputnya ke stepper drive atau penggerak pantograf. Nah, ini kelihatan jelas untuk stepper motor ya, untuk kayak MS01, MD02. Apa cirinya? Cirinya di sini di bagian lampu kontrol saat kita tekan kanan, kiri, atas, bawah, itu ada tiga lampu yang menyala, tiga lampu yang menyala. Tetapi jika untuk motor servo atau istilahnya double servo begitu, lampunya nanti hanya ada dua buah yang menyala. Oke. Dan untuk kontrol putus benang atau sensor benang atas, di sini akan terlihat bila mana memang dia menggunakan PCB E6011, lampu ini akan menyala. Tapi bila mana softwarenya hanya untuk sensor seperti mesin-mesin biasa, dia akan menyala di sebelah sini. Dan itu bisa dites menggunakan tes mesin tes. Oke. Di sini juga bisa tes thread break. Oke. Nah, bila kita lihat dia bekerja dengan normal untuk bagian ini. Oke. Sekali lagi untuk tipe E653. Jadi berbagai permasalahan belum tentu bermasalah di mainboardnya, tetapi di perangkat lunaknya, firmware-nya atau software-nya lah untuk diinstal ulang. Baik. Oke, dan kita juga tes main sub speed untuk tes motor sub. Kita lihat di posisi belum kita tes lampu untuk speed di pin nomor tengah ya, tengah sebelah kanan itu untuk control speed, ini nyala terus. Dan ini untuk start stop atau perintah bekerja motor servo atau motor sub. Dan bila kita tekan tes main, oke, di sini ada keterangan mesin error continue karena kita tidak tersambung ke mesin. Kita akan lihat bila kita enter, dia akan menyala. Ini untuk servo dia. Mati dia. Karena pergerakan dikontrol sama motor servo. Baik rekan-rekan, itu salah satu ciri-ciri perbedaan perangkat lunak untuk kontrol E653 atau E810 juga sama. Baik, ini softwarenya saya sudah sediakan dan dibedakan ya sesuai kebutuhan. Di sini ada servo untuk motor sub dan drive unit juga servo. Thread brake standar yang biasa. Ada juga yang motor sub servo
penggerak frame atau pantograf, dia menggunakan DU atau drive unit MD dengan sensor benang yang tipe E6011. Jadi ada berbagai macam software yang saya coba siapkan agar kalian bisa lebih gampang untuk menggunakannya. Oke. Kalian bisa download, di linknya ada di deskripsi video. Software-softwarenya sudah disiapkan nanti dengan keterangannya. Untuk bisa mendapatkan softwarenya, kalian bisa gabung di channel khusus khas Indo Embro level 3. Kalau memang ada permasalahan tinggal hubungi kontak, nomornya ada di deskripsi video, silahkan. Begitu. Oke, kita akan coba ini menggunakan motor servo, dan kita akan lihat yang menggunakan atau kita install ulang menggunakan versi yang motor induksi. Kita akan copy yang motor induksi. Induksi. Oke. Baik. Sekaligus cara installnya saya akan coba perlihatkan. Untuk cara install atau masuk ke menu instalasi software, dalam kondisi mesin mati, tekan arah pantograf ke sudut kanan atas atau X min, Y min berbarengan, tekan, baru nyalakan. Oke, sebentar. Tekan. Nah, ini menu untuk installnya. Baik. Kita rubah ke bahasa Inggris. Oke. Tekan enter. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada update data program. Data program itu untuk tampilan di saat loading awal setelah logo, ya. Terus di sini ada update control program yang perlu kita install ulang di bagian update control program. Baik. Oke. Enter. Kita pilih USB karena kita tadi dari USB. Oke. Kita pilih disk 0. Oke. Nah, di sini ada ini. Ini untuk motor sub servo. Penggerak pantograf atau frame, dia menggunakan DU MD atau MS, dan sensor benang yang menggunakan E6011. Kita akan pindah ke versi yang ini agar kita tahu tadi bahwa di saat normal ini hidup atau mati untuk output signal yang ke motor sub. Baik, kita install. Setelah kita pilih enter, enter lagi, biarkan dia copy program. Baik,
Jika sudah selesai, di sini ada keterangan untuk di restart. Untuk di restart kembali, kita matikan, kita hidupkan ulang. Setelah di restart, kita tunggu. Oke, di sini muncul, tinggal enter, ada POM set mesin configuration, enter aja. Di sini juga maksimum speednya enter aja. Oke, enter juga, enter. No breakpoint juga enter. Nah, ini selesai. Minta untuk di restart ulang dia. Oke. Kita matikan kembali, lalu nyalakan. Nah, itu cara upgrade atau ganti software atau install ulang software Mainbot E8010 atau E653. Oke, keluar peringatan, enter aja. Oke, di sini jelas kita lihat bahwa signal untuk penggerak motor sub di bagian outputnya, bagian speed, dia tidak menyala atau mati. Ini menandakan bahwa software tadi itu dikhususkan untuk motor sub yang menggunakan inverter untuk dinamo induksi. Ya, oke. Itu cirinya. Dan software ini juga dikhususkan untuk penggerak pantograf atau frame menggunakan stepper dia. Cirinya kita coba lihat. Nah, ini dia. Kita geser ke kanan, lampunya ada 3. Geser ke kiri, lampunya ada 3 juga. Ke atas, ke bawah. Begitu rekan-rekan semuanya agar dipahami. Jadi bila mana Mainbot E653 atau E8010 ya terjadi permasalahan, jangan dulu terburu-buru menyalahkan Mainbot ada permasalahan, begitu kira-kira. Karena software menentukan jenis, tipe, dan fungsi daripada mesin yang Anda gunakan. Untuk itu, jika sudah memahaminya dan caranya, membutuhkan firmware-nya, linknya ada di deskripsi video. Dan gratis bagi yang sudah gabung channel khas Indo Embro level 3. Silakan atau hubungi kontak yang tertera di deskripsi. Baik, begitu rekan-rekan, kita akan coba pindahkan lagi karena ini saya khususkan untuk motor servo bagian subnya. Kita akan kembalikan lagi untuk dikirim ke pelanggan yang sudah menunggu. Karena menurut pelanggan ini sudah berkali-kali diperbaiki, ternyata belum juga selesai. Dan ternyata masalahnya bukan Mainbotnya, dia hanya ada masalah di bagian software dan instalasinya. Baik, terima kasih. Salam khas Indo Embro.